Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zoom Podcast Belajar Bermakna dari Creare Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang akan menjadi gagasan nyata bagi generasi kita Gen Z untuk Indonesia maju ke depannya. Dan kali ini kita akan bakal kedatangan keynote speaker yang tidak kalah keren dan sangat bermanfaat buat kita semua. Yaitu Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada tahun 2023 ini. Kita sambut Kak Gibran Muhammad. Iya, sekarang kita lanjut ke tema saya, yaitu kewirausahaan sosial. Nah, kali ini saya sebelumnya menjelaskan dulu apa sih kewirausahaan sosial itu. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Nah, menurut Kak Gibran nih, gimana sih caranya agar kita itu membuat usaha atau kita berwirausaha dan tidak menyusahkan masyarakat ekonomi yang di bawah. Oke, makasih Kennedy dan kawan-kawan. Coba aku jawab ya. Kewirausahaan sosial, bagus banget tadi temanya. Atau socio entrepreneurship ya, bahasa kerennya. Ya. Bagaimana caranya gitu kan? Kalau menurutku ada satu konsep yang mungkin menjadi satu hal yang kontradiktif gitu di ranah kewirausahaan. Apa itu? Orang yang berwirausaha atau orang yang berbisnis itu akan selalu, atau dokumennya adalah selalu mencari untung. Itu yang pertama. Akan sangat kontradiktif dengan tadi semangat kita untuk menebar kebaikan kan, untuk bermanfaat bagi sosial. Dan notabene kegiatan kewirausahaan terutama skala industri itu kadang memberikan efek negatif pada lingkungan maupun sosial dan masyarakat. Nah, itu kan menjadi sebuah kontradiktif. Gimana caranya, Mas? Pertama, kalau dari diriku katakanlah sebagai seorang wirausahawan itu harus bisa memastikan bahwa dia mampu untuk menambal lubang-lubang sosial tadi. Misal, aku adalah pengusaha di bidang tambang. Pengusaha di bidang tambang itu akan memberikan efek negatif bagi masyarakat karena efek lingkungan. Tugasku sebagai seorang pengusaha tambang ya tadi harus bisa untuk menambal lubang tadi. Kalau misalnya usahaku berimpact pada lingkungan, ya aku harus bisa memberikan kompensasi, harus bisa menambal kerusakan lingkungan yang aku bikin. Yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk menjadi filantropis, membuat agenda kemasyarakatan yang tak hanya sebatas seremonial, tapi juga bermanfaat secara lebih konkret. Begini teman-teman, aku bukan berarti nggak suka sama kegiatan bagi-bagi nasi, bukan berarti aku nggak suka sama event bagi-bagi sembako. Enggak, aku bukan nggak suka ya. Tapi akan lebih keren ketika kita atau teman-teman yang berusaha menjadi pengusaha itu bisa bikin program pengabdian yang lebih sustainable. Misal bikin pelatihan pembuatan pakan atau pelatihan pembuatan kerajinan, nah itu lebih bermanfaat. Kurang lebih begitu Mas Kennedy dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Gibran atas jawabannya. Ya, selanjutnya saya masih bingung nih tentang hal ini. Yang saya bingungin dari tadi, ya gimana sih cara kita menyeimbangkan profit kita sama social entrepreneurship nih, atau kewirausahaan sosial ini. Profit itu kadang itu nggak nyampe di dalam social entrepreneurship ini. Caranya gimana Kak, kira-kira Kak? Oke, bagus. Pertanyaan bagus nih. Kadang tuh entrepreneurship atau socio entrepreneurship memberikan efek tidak memberikan laba yang besar ya. Gimana caranya?
menambal itu. Pertama, teman-teman harus yakin ada kuasa Tuhan. Jadi rezeki itu udah ada yang atur lah. Itu langkah awalnya. Teman-teman harus yakin itu. Tuhan akan memberikan imbalan bagi hambanya yang berbuat kebajikan. Tuh, tanamkan dalam hati bahwa ada keyakinan itu. Yang kedua, itu step, itu adalah proses. Kalau teman-teman ingin berbuat sesuatu, itu adalah dampak berbarangnya. Mau nggak mau teman-teman harus rela bahwa profit teman-teman akan lebih kecil dibandingkan ketika teman-teman tidak berbuat social entrepreneurship. Yakinlah itu. Terus kalau misal berusaha agar tetap profitnya naik, gini, jadikan kegiatan social entrepreneurship teman-teman sebagai sarana branding dan marketing. Misal contoh ya, di Jogja ya, kan UGM ya, itu ada salah satu rumah makan yang dia setiap hari Senin dan Kamis, bagi teman-teman muslim yang berpuasa Senin dan Kamis, itu free dapat makanan dan minuman secara gratis. Tinggal bilang ke kasirnya, Mbak, aku puasa Senin dan Kamis, gratis dapat makanan. Teman-teman, jangan hanya melihat ini sebagai sarana filantropi atau kegiatan sosial, enggak, tapi ini bisa jadi salah satu sarana marketing juga. Orang-orang kan melihat, warung makan itu keren ya, sangat menghargai usaha beribadah teman-teman muslim. Kurang lebih begitu. Nah, ini selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Gimana sih cara kita mengenalkan atau kita mempromosikan usaha kita itu biar agar masyarakat itu tahu kalau usaha kita dapat berguna bagi mereka. Cara yang paling keren lah, paling ya. Cara paling keren biar orang-orang mau bersosio entrepreneurship ya, atau gimana? Iya, bukan gitu lah. Jadi kita, misal nih saya buka usaha, contoh usaha mungkin yang kakak bilang mungkin tambang. Nah mungkin nih masyarakat kita ini belum tahu kalau kita ini punya ini. Nah gimana cara mempromosikannya agar masyarakat tahu kalau kita itu mempunyai usaha ini? Ya teman-teman perlu untuk mempromosikan itu ya, dalam bentuk apapun. Maksudnya kan kadang sekarang itu kan kadang media itu sangat unik ya, artinya udah nggak biasa-biasa aja lah. Nah itu mungkin bisa diolah tuh pakai media-media yang jangan mainstream lah. Udah nggak zaman pakai Facebook kan, coba mungkin pakai TikTok, pakai apapun itu. Nah itu kan lebih asik gitu kan. Siap. Ya, terima kasih Kak. Udah mungkin bisa sharing di materi saya. Mungkin selanjutnya akan kita beralih ke materinya Marcelo tentang apa, Marcelo? Nah, materiku tentang membahas tentang aktivisme dan kepemimpinan Gen Z di peran di masyarakat sekarang. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang tips-tips dalam kewirausahaan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aktivisme dan kepemimpinan Gen Z di masyarakat sosial sekarang, Kak. Karena kita akui Gen Z sekarang ini juga adalah generasi yang memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk masa depan Indonesia. Khususnya kita punya target di Indonesia Emas 2045. Nah, Gen Z ini biasanya didefinisikan sebagai mereka yang lahir di tahun-tahun pertengahan 1990-an sampai pertengahan 2000-an yang memiliki karakteristik yang cukup unik kita ini untuk membantu pemerintah dalam mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek. Nah, salah satu yang akan kita bahas itu aspek sosial dan aspek politik. Nah, aku punya pertanyaan yang cukup mendasar, Kak. Pertanyaannya itu apa isu-isu sosial ataupun politik yang paling mendalam yang sekarang lagi Gen Z bahas, dan bagaimana saat ini Gen Z ini mencoba berkontribusi dalam memecahkan masalah isu-isu sosial maupun politik yang mungkin Gen Z. Oke, makasih Selo. Pertanyaan yang bagus banget dan temanya sangat menarik.
Oh, BTW, ini teman-teman Marcelo sama Kennedy ini baru SMP ya? Iya Kak, SMP, kelas berapa kelas, kalian? kelas 3 Kelas 3 kan. ya. Keren. Top. Oke, aku coba jawab ya. Apa sih isu yang happening gitu di Gen Z? Pertama, aku pingin coba untuk sedikit mengkoreksi. Aku kurang sepakat dengan klasifikasi Gen Z berdasarkan usia. Karena apa? Menurutku, Gen Z itu berdasarkan impact teman-teman. Teman-teman itu dianggap Gen Z ketika teman-teman bisa memberikan impact yang besar pada sosial. Teman-teman bisa memberikan efek yang luar biasa positif untuk lingkungan sekitar. Anak muda itu tak hanya apa ya? Jangan hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang gitu. Tapi nikmatilah hidup, bersenang-senanglah dalam kehidupan sambil menebar kebermanfaatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus apa mas isu yang happening sekarang buat Gen Z? Wah ini pertanyaan susah nih sebenarnya, Marcelo ya. Cuman coba aku kemas dalam perspektif yang lebih menarik. Kalau bicara soal Gen Z, tahun ini 2023-2024 itu punya andil yang sangat besar. Anak muda secara umum ya, dia memegang hampir setengah suara pemilu. Ini kan Marcelo sama kayak ini belum punya suara ya, jadi mungkin bisa nanti cermati dulu nih tahun 2024 kayak gimana buat sarana belajar. Isu pemilu itu akan menjadi isu yang akan digandrungi oleh semua orang. Karena kalau kita bicara soal isu yang lain kayak rempang atau isu agraria itu sangat segmental ya, jadi nggak semua orang aware ke situ. Kita bicara soal isu yang paling dekat sama kita lah, isu capres. Itu ya isu yang paling happening sekarang bagi Gen Z. Terus apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z? Nah, ini pertanyaanku juga buat teman-teman. Tapi kalau dari aku, kita punya andil besar buat pemilu tahun ini. Pastikan bahwa suara pemilu tahun ini adalah suara yang berkualitas. Caranya gimana? Pastikan bahwa demokrasi tahun ini, pemilu tahun ini 2024 ini, itu gak cuma pemilu kosong, gak cuma isinya kampanye pan doang, nyanyi doang, gak ada gagasan. Teman-teman perhatikan coba di jalanan. Sekarang tuh isinya baliho besar, isinya caleg sama capres, cawapres, balihonya besar, tapi gagasannya kecil. Ya kan? Teman-teman berharap apa gitu dari baliho segede gaban itu yang isinya cuma orang berlagak nasionalis, berlagak religius, ada yang mengepalkan tangan agar kelihatan nasionalis, ada yang kelihatan pakai kopiah, pakai gamis biar kelihatan islamis. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencuri suara kalian. Nah, tugas anak muda itu lebih besar teman-teman, yaitu intelektualisasi demokrasi. Apa tuh artinya? Tugas kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z itu memastikan bahwa demokrasi tahun ini itu nggak cuma demokrasi yang berdasarkan oh mas aku suka dia karena keren, karena ganteng, karena dia sama-sama muslim, karena dia sama-sama Jawa. Itu alasan memilih yang nggak sangat bermutu. Cara biar demokrasi kita bermutu gimana? Mas aku milih si A, aku milih si B, aku milih si C karena gagasannya bagus ABC, gagasannya bisa mengatasi masalah ABC. Intelektualisasi demokrasi. Nah kalau di BMKM UGM tahun ini bersama dengan UGM ya, kemarin habis mudah baca pres UGM. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo datang semua. Karena kita ingin menanamkan intelektualisasi demokrasi. Gitu Marcelo, sorry ya panjang ya, asik soalnya. Keren, sangat membangun kesadaran bagi Gen Z sekarang Kak. Nah, tadi berbicara tentang apa namanya terutama di akhir-akhir ini menjelang pendaftaran capres maupun wacapres, dan pertanyaan kedua yang aku mau tanyakan, bagaimana Gen Z sekarang terlibat dalam pemilihan dan politik, karena kan ada Gen Z sekarang yang mencoba untuk mencalonkan jadi caleg. Nah itu dampaknya terhadap
apa generasi sekarang Gen Z kita atau pengaruh ke politiknya Indonesia itu gimana? Seberapa besar pengaruh Gen Z masuk ke lingkungan politik Indonesia? Oke, terima kasih Marcelo, pertanyaan bagus. Gini, orang-orang justru merespon negatif ya. Teman-teman kita yang semangat banget buat nyalek katakanlah atau maju berkontestasi di bidang politik. Misal Mas Manik yang sekarang maju jadi salah satu calon legislatif di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Di DKI ya, Partai Perindo kalau nggak salah. Dia adalah Ketua BEM UI 2019. Kenapa? Gini. Kenapa sih kalian justru melihat itu sebagai tindakan yang negatif? Padahal menurutku itu langkah yang bagus teman. Karena apa? Coba teman-teman lihat. DPR itu isinya orang-orang tua. Padahal sebagian besar pemilih kita itu anak muda. Nggak relevan dong antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sehingga kebijakannya nggak pas karena yang mimpin orang tua, yang dipimpin orang-orang muda. Yang satu melek teknologi, yang satu belum terlalu melek teknologi. Nah, justru teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman kalian yang berkontestasi, dukung, support. Supportnya jangan cuma ngasih suara, ngasih gagasan, ngasih ide, ngasih saran ke calon itu. Gitu Marcel. Oke Kak. Soalnya kita juga di sekolah kan diajari untuk memberikan suara. Contohnya baru-baru ini sekolah kami melakukan adanya pemilihan ketua OSIS. Jadi aku pernah temui teman-teman saya yang pilih aja yang ini, udah yang paling benar yang ini. Jadi kayak kurang menyuarakan pendapatnya mereka masing-masing, malah ngikut-ngikut teman mereka gitu. Nah, selanjutnya Kak, pertanyaan yang ketiga adalah dalam hal kreativitas ataupun ekspresi kita sebagai Gen Z, bagaimana Gen Z sekarang ini menggunakan seni dan media lainnya ataupun khususnya di media sosial sekarang nih yang sering paling digunakan untuk menginspirasi perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Oke, bagus banget pertanyaannya. Aku titip pesan sih ke teman-teman ya. Teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, yuk tiru kreare.id. Karena ini keren banget loh. Masih muda, SMP, bayangin SMP udah ngajak diskusi. Bakal di-up di Instagram kan sama YouTube kan. Apa? Spotify apa? YouTube ya? Ada Spotify, YouTube-nya kan. Keren. Nah, ini namanya intelektualisasi demokrasi. Mencerdaskan gitu. Kontennya tuh nggak konten sampah gitu. Karena aku tuh kadang jengkel ya. Sorry. Ini buat konten kreator siapapun lah itu. Aku tuh kadang miris gitu melihat konten-konten kita tuh kualitasnya agak kurang oke. Kualitas tuh bukan soal kualitas video atau kualitas sound atau kualitas sinematografi, bukan, tapi soal kontennya gitu. Masa konten prank, konten joget-joget, jeduk-jeduk rame, sedangkan konten diskusi, konten bedah buku tuh malah sepi gitu loh. Jadi bagus kreare.id dan teman-teman siapapun itu yang punya ide dan dikemas dalam bentuk diskusi itu, dalam bentuk media yang familiar kayak YouTube, IG, itu kan keren banget. Contoh aja kayak kreare.id. Kalau teman-teman nanya gimana mas caranya, contoh aja kreare.id. Contoh aja, ramaikan. Nggak cuman nonton doang ya, harus di share, like, komen dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan cuma kreare.id. Harus banyak anak-anak muda yang kayak Marcelo dan Kennedy. Kalau bisa semuanya bikin. Biar konten-konten sampah itu lama-lama punah gitu ya, tertutup dengan konten-konten yang bermutu kayak kreare.id.
Itu mungkin caranya. Kalau dari diriku, Marcelo. Makasih ya. Monggo silakan. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Nah, last question Kak, tentang bagaimana Gen Z ini memberikan kritik ataupun saran kepada pemerintah kita dalam konteks institusi kita yang yang benar-benar beretika maupun bisa mempengaruhi perbaikan dalam kebijakan sosial di Indonesia. Karena kan mengingat banyak sekali masyarakat yang mengkritik ataupun memberikan pendapat kepada sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini di akhir-akhir jabatan pemerintahan ini. Oke, makasih Marcelo. Pertanyaannya bagus banget. Gimana tetap kritis tapi etis? Gimana tuh? Susah tuh. Gimana tetap kritis dalam kondisi etis gitu? Satu hal sih teman-teman, kita perlu sadar bahwa kita hidup di Indonesia yang notabene cukup kencang dalam konteks kebudayaan, dalam konteks tradisi, dalam konteks etis. Kalau dari diriku pribadi, itu lebih mengedepankan etis ketimbang kritis. Etis dulu baru kritis, karena kita akan dihargai ketika kita lebih bersikap etis. Dan itu mungkin menjadi salah satu cara buat teman-teman juga biar kritis tapi harus dibarengi dengan etis, atau bahkan etis dibarengi dengan kritis biar balance. Gitu Marcelo. Oke Kak, sangat bermanfaat banget sharing ataupun pengalaman Kakak tentang serta opini Kakak tentang pertanyaan-pertanyaan yang aku udah tanyain sama Kennedy. Nah, terakhir Kak, pesan buat generasi sekarang, Gen Z ataupun pelajar sekarang, buat jangan takut untuk bisa menyatakan suaranya lewat aksi. Pesan buat pelajar. Suaranya masih di mute Kak. Oke, sorry. Tadi Marcelo nanya gimana cara ajakan untuk turun aksi ya? Ya. Oke. Turun aksi. Gini. Aksi itu tak hanya sebatas demo di jalanan. Yang pertama, aksi itu banyak. Bikin podcast diskusi kayak Kreator.id ini, bikin konten bermutu, konten edukatif. Teman-teman bersihin kelas, ketika piket kelas, teman-teman nggak bolos sekolah, itu udah aksi nyata. Segala tindakan positif itu udah aku anggap aksi. Nggak harus melulu soal aksi turun ke jalan. Tapi kalau bicara dalam konteks aksi menyuarakan kebenaran, ada banyak cara juga selain aksi turun ke jalan. Aksi turun ke jalan oke. Tapi ada cara lain juga, diskusi, podcast, dan sebagainya. Intinya tetap semangat dan tetap kritis dan etis dimanapun kalian berada. Gitu Marcel. Oke, itu tadi pesan dari Kak Gelbrand buat kita semua untuk selalu menyuarakan pendapat, tetap berpikir kritis dan juga tetap etis dalam menyuarakan pendapat. Terima kasih Kak sekali lagi buat kesempatannya untuk bisa diskusi bareng tentang kewirausahaan sosial serta kepemimpinan Gen Z di sosial dan politik ini. Thank you Kak, terima kasih. Sampai jumpa di konten project selanjutnya hanya di Kreator Indonesia. Siap, terima kasih.